Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 50. Bentaknya dan tangan kanannya menyambar kuat ke arah pundak kiri Bagus Sajiwo. Cut! Des! Tubuh si Tiong terpental ke belakang sampai 2 meter. Untung dia masih dapat poksai, salto, sehingga tubuhnya tidak terbanting. Seperti juga Sui Hong, sebelum tamparannya mengenai tubuh Bagus Sajiwo, dia sudah terdorong oleh tenaganya sendiri yang membalik dan karena pukulannya lebih kuat daripada pukulan Sui Hong tadi, maka tubuhnya terdorong lebih kuat. Kini keduanya tidak ragu lagi. Mereka mencoba untuk menampar dan menendang, namun semua serangan itu membalik sebelum menyentuh sasaran, seolah seluruh tubuh Bagus Sajiwo terlindung perisai kuat yang tidak tampak. Itulah Aji Saribantala. Ajian ini hanya dapat ditembus oleh orang yang memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Kekuatan Sui Hong dan Si Tiong belum cukup untuk dapat menembus perisai hawa sakti itu. Semakin kuat dua orang itu menyerang, semakin kuat pula mereka terpental, terdorong oleh tenaga pukulan sendiri yang membalik. Melihat betapa putrinya dan calon mantunya berkali-kali memukul dan menendang dengan akibat terpental sendiri, makin lama semakin kuat terpental, Tan Bengki terkejut dan tertarik sekali. Dia segera bangkit dan menghampiri. Dia ingin merasakan sendiri. Cukup Sui Hong dan Si Tiong, katanya kepada mereka, lalu dia bertanya kepada Bagus Sajiwo. Bagus, bolehkah aku mencoba untuk memukulmu? Silakan, Paman. Tan Bengki memasang kuda-kuda, menggerak-gerakkan kedua lengannya untuk mengumpulkan tenaga dan membangkitkan tenaga dalamnya. Sambutlah pukulanku, Bagus. Dia memukul ke arah pundak Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo tentu saja tidak akan membiarkan dirinya terpukul kalau lawan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Dia dapat merasakan kekuatan lawan sebelum pukulan itu mendekati pundaknya. Ternyata tenaga Tan Bengki masih jauh di bawah tingkat kekuatan Si Tiong, maka ia menerima pukulan itu. Lanjut ke jilid 09. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 09. Wutut. Des. Tubuh Tan Bengki terpental jauh dan dia tentu akan terbanting jatuh kalau saja Sui Hong dan Si Tiong tidak cepat menyambar dan memegang kedua lengannya sehingga dia tidak sampai jatuh. Kini Tan Bengki merasa yakin dan dia segera menghampiri Bagus Sajiwo yang sudah kembali ke dekat Djoko Darmono. Diikuti anak dan mantunya, Tan Bengki menjura kepada dua orang pemuda itu. Ah, kiranya kalian berdua adalah orang-orang sakti yang amat tinggi ilmunya. Maafkan kalau kami tidak mengetahui dan tidak menyambut sebagaimana mestinya. Dua orang pemuda itu tertawa, bangkit berdiri dan balas menjura. Kalian bertiga ini apaan sih? Djoko Darmono berkata sambil tertawa. Masing-masing memiliki ilmu yang pernah dipelajari, apa anehnya itu? Ilmu pedang Sui Hong hebat, juga ilmu tongkat Si Tiong. Gerakan kalian demikian cepat dan gesit sehingga sukar bagi kami untuk dapat menandinginya. Harap janagan berlebihan membuat kami merasa sebagai orang asing dan bukan sahabat-sahabat karib lagi. Sui Hong tertawa dan berkata, Ayah, mereka benar. Kita sudah menjadi sahabat baik, maka tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Aku senang sekali telah dapat berkenalan dan menjadi sahabat Djoko dan Bagus. Aku juga senang sekali, seolah merasa bertemu dengan dua orang saudara. Kata Si Tiong. Tan Bengki mengangguk-angguk. Aku sudah menduga bahwa sebagai orang kepercayaan Kanjeng Bupati Tuban, kalian berdua tentulah bukan orang sembarangan. Kalian hendak menyusup ke Belambangan, padahal menurut pendengaranku, Belambangan sedang bersiap-siap hendak menyerbu Mataram. Salahkah dugaanku bahwa kalian berdua ini adalah tokoh-tokoh Mataram, jagoan-jagoan muda yang diutus oleh Kanjeng Sultan Agung dari Mataram untuk menyelidiki Kabupaten Belambangan? Bagus Sajiwo berkata dengan suara serius. Paman Tan, terus terang saja, kami berdua adalah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang tertindas dan menentang orang jahat yang suka mengganggu dan mencelakai orang lain. Dan mengenai Mataram, aku memang merasa sebagai seorang kaula Mataram dan akan membela Mataram. Aku sendiri tidak mau terlibat dalam perang, Paman. Kata Djoko Darmono.
Aku juga bukan Kaula Mataram, maka tentu saja tidak ingin membela Mataram. Aku Kaula Belambangan akan tetapi aku tidak akan membela Belambangan kalau bersalah. Aku akan membela Belambangan kalau diserang dari luar tanpa salah. Pendeknya, siapapun juga tidak benar, biar ia kerabat dekat sekalipun, kalau ia bersalah, sudah pasti tidak akan kubantu. Ah, aku tidak percaya, Joko, kata Sui Hong. Bagaimana kalau ia itu orang yang engkau cinta? Misalnya, istrimu? Aneh-aneh kau ini. Aku tidak beristri. Belum beristri, bukan tidak beristri. Kata Bagus Sajiwo. Kalau sudah beristri kelak, betapapun salahnya sang istri, pasti akan dia bantu. Tentu saja. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk membela istrinya, benar ataupun salah, bukan? Kalau tidak mau membantu, untuk apa mempunyai suami? Diam-diam Bagus Sajiwo terkejut dan tidak senang mendengar pendapat Djoko Darmono itu. Berbahaya kalau kelak Djoko Darmono memperoleh istri yang wataknya jahat. Nah, apa kataku? Joko tentu akan menjadi seorang suami yang setia dan baik, amat mencinta istrinya. Kata Sui Hong sambil tersenyum manis kepada Djoko Darmono. Tan Bengki sendiri sebagai seorang pria, diam-diam merasa tidak senang melihat sikap Sui Hong. Andai kata dia sendiri sebagai seorang yang menjunjung tinggi kebenaran, pasti tidak akan membela istrinya kalau sang istri itu bersalah. Kewajiban seorang suami yang bijaksana bukan membela istrinya yang bersalah, melainkan berusaha menyadarkan sang istri dari kesalahannya. Akan tetapi dia merasa tidak baik kalau membantah pendapat putrinya di depan mereka semua dan dia lalu membelokkan percakapan. Kalau begitu tidak terlalu salah dugaanku. Biarpun kalian tidak langsung diutus oleh Kanjeng Sultan Agung di Mataram, namun jelas bahwa kalian hendak menyelidiki keadaan Belambangan dan hal itu kalian lakukan sepengetahuan Sang Bupati Tuban. Wah, aku senang sekali membantu. Biarpun aku tidak terlibat secara langsung kalau Mataram berperang melawan Belambangan, namun aku jelas tidak berpihak kepada Belambangan. Mataram gigih menentang Belanda dan aku kagum dan senang melihat itu. Negaraku sendiri, Cina, juga dijajah bangsa asing, yaitu bangsa Manchu. Maka, melihat Mataram menentang bangsa Belanda, aku berpihak kepada Mataram. Itulah yang menyebalkan, Paman Tan. Agaknya Belambangan dibantu pula oleh Kumpeni Belanda, maka aku semakin tak suka melihat gerakan Belambangan hendak menyerang Mataram itu. Kata Djoko Darmono. Kalian berdua jangan khawatir. Kalian dapat mengaku sebagai pembantu-pembantuku dan perahuku akan membawa kalian mendarat di suatu pantai terpencil dan sunyi di daerah Belambangan. Demikianlah, Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono bercakap-cakap dengan keluarga pedagang itu. Kemudian mereka mengasuh dan tidur di dalam kamar yang telah disediakan oleh Tuan Tumah untuk mereka. Malam itu gelap dan dingin. Hujan yang baru turun sejak sore baru reda menjelang tengah malam. Udara yang amat dingin membuat orang enak tidur dan enggan bergadang. Kota Tuban sunyi sekali, tidak ada seorang pun di jalan atau di luar rumah. Juga di rumah besar Tan Bengki semua penghuni rumah sudah tidur. Kamar Tan Bengki berada di ruangan tengah, berjajar dengan kamar Tan Sui Hong. Kamar Sitiong masih berada di belakang, di mana terdapat kamar-kamar yang khusus untuk para karyawan yang mondok di rumah besar itu. Selain Sitiong, terdapat 4 karyawan lain yang tinggal di 2 kamar sebelah Sitiong. Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono juga mendapatkan 2 buah kamar tak jauh dari kamar tuan rumah. Semua orang sudah tidur, kecuali Bagus Sajiwo yang masih duduk bersila di atas pembaringan dalam keadaan bersamadi. Dalam kesunyian malam gelap itu, tiba-tiba tampak bayangan beberapa orang bergerak di dekat rumah besar milik Tan Bengki. Setelah tiba di bawah lampu gantung yang berada di samping rumah besar itu, tampaklah dalam keremangan bahwa mereka itu adalah Kam Leng dan 4 orang lain. 2 orang Cina dan 2 orang Jawa, keempatnya bertubuh tinggi berkumpul dan berbisik-bisik di bawah lampu gantung itu.